Salam bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bagian dari PLC yaitu timer dan counter. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya secara singkat memperkenalkan diri saya. Saya Jeplin Armstrong Sinaga dengan NIM 4222101020 di Prodi Robotika Pagi A. Saya berada di semester 4 di Politeknik Negeri Batam. Oke, baiklah langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah timer. Nah, apa sih itu timer? Timer adalah instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu, di mana kita dapat melakukan operasi tertentu untuk rentan waktu tertentu. Terus, fungsi dari timer ini sendiri yaitu merupakan perintah perhitungan waktu, sehingga kita dapat menunda waktu, membatasi durasi atau memberi jeda operasi suatu proses. Nah, prinsip kerja dari timer ini secara umum yaitu di mana dia memiliki prinsip kerja sama seperti halnya pada relay, di mana untuk memutus dan menyambung kontak. Namun, tidak sesaat setelah diberi perintah, melainkan menunggu interval waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, untuk konstanta dari timer ini sendiri yaitu berupa waktu atau durasi. Nah, jenis-jenis timer PLC itu terdapat 3, yaitu ada TON atau timer on delay, timer off delay, dan timer on off delay. Oke, saya akan menjelaskan mengenai timer on delay. Nah, apa sih timer on delay itu? Timer on delay adalah perintah untuk menyalakan output setelah input pada timer bernilai true dalam interval waktu yang ditentukan. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini dari grafik in-nya, setelah in-nya high atau true, outputnya tidak langsung true ataupun high, sedangkan ada on delay time. Nah, disinilah timer itu bekerja. Nah, ketika on delay time-nya atau interval waktunya telah selesai, maka outputnya akan bernilai true atau high. Nah, dan ketika setelah selesai in bernilai false, maka Q atau outputnya akan langsung bernilai false tanpa jeda waktu. Nah, di sini karena PLC pada materi ini berhubungan dengan software Machine Expert dari Schneider, maka di sini saya akan coba menjelaskan timer on delay pada software Machine Expert itu sendiri. Nah, untuk logo dari timer on delay bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk penjelasan dan deskripsi beberapa fungsi namanya itu yaitu ada in atau input, tipenya itu berupa bool. Nah, deskripsinya di mana rising edge atau bernilai true, di mana dia men-start. Ketika falling edge atau bernilai false, dia mereset. Kemudian ada PT atau dia PT dengan tipe data yaitu time. Ini merupakan interval waktu yang ditentukan. Nah, di sini kita bisa men-setting berapa second atau millisecond waktu yang kita inginkan. Kemudian ada Q atau output. Nah, tipe datanya itu berupa boolean. Nah, di sini dari deskripsinya itu dimana dia bernilai true jika input bernilai true setelah dari delay waktu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bernilai false jika input bernilai false. Kemudian ada ET. Di sini dengan tipe data time, yang dimana ini waktu yang berlalu sejak in rising edge. Nah, ini seperti status. Jadi dia status lagi di detik berapa sih. Nah, di sini ET akan menampilkan hal tersebut. Nah, kemudian ada timer off delay. Nah, timer off delay memiliki definisi di mana perintah untuk mematikan atau memadamkan output setelah nilai in pada timer false dalam interval waktu yang ditentukan. Nah, prinsip kerjanya itu setelah input bernilai true, maka output akan langsung bernilai true. Namun ketika in bernilai false setelah kondisi in bernilai true tadi, maka Q akan bernilai false setelah interval waktu yang ditentukan. Bisa dilihat di sini, dia in dan Q-nya, input dan outputnya sama-sama secara langsung tanpa delay waktu bernilai true atau high. Sedangkan pas ketika in bernilai false, Q tidak langsung bernilai false. Sedangkan ada
of delay time. Nah, setelah selesai of delay time, maka Q akan bernilai off atau false. Kemudian ada timer of delay pada ini software Machine Expert. Jadi untuk deskripsi nama fungsi dalam timer ini bisa dilihat ada input, tipe datanya boolean, deskripsinya rising edge true. Nah, di sini sebelumnya true adalah start delay. Nah, di sini true adalah reset delay. Nah, sedangkan falling edge false itu memulai delay. Kemudian ada PT, tipe data time. Nah, di sini masih sama interval waktu yang ditentukan. Output bertipe data boolean, bernilai true jika input true dan false jika input false. Nah, di sini false-nya ini ada delay waktunya. Kemudian ada ET dengan tipe data time, di mana waktu yang berlalu sejak input rising edge. Nah, maupun falling edge. Nah, di sini seperti status sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian ada timer on off delay. Nah, untuk definisinya secara gampang itu gabungan dari TON dan TOF. Jadi prinsip kerjanya dalam jangka interval waktu setelah input bernilai true, maka output akan bernilai true dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan sebaliknya. Jadi jika TON on-nya itu ada delay waktu, off-nya bersamaan, sedangkan timer delay off itu on-nya bersamaan, off-nya ada delay waktu. Nah, di sini timer on off delay ini on-nya ada delay waktu, off-nya juga ada delay waktu. Baiklah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan timer on dan timer off. Sedangkan untuk TONF-nya saya tidak melihat dan menjumpai TONF di software Machine Expert. Jadi saya akan mensimulasikan dua jenis timer itu, yaitu TON dan TOF. Nah, di sini saya ingin menyalakan lampu A dengan menekan switch A dengan interval waktu atau delay 3 detik. Jadi saya akan coba force value-nya. Nah, bisa dilihat terdapat delay sebelum lampu A menyala. Nah, jika saya ubah nilainya menjadi false, maka dia akan langsung mati atau padam tanpa delay waktu. Nah, di sini saya akan mencoba force value dari switch B jadi true. Nah, dia akan langsung menyala tanpa jeda waktu. Sedangkan jika saya coba false untuk mematikan lampu B-nya, maka dia ada jeda waktu sebelum lampu B padam. Bisa lihat. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada counter. Nah, definisi dari counternya itu sebuah instruksi yang berguna untuk menghitung naik atau mundurnya sebagai pulsa sinyal digital atau jumlah digit sehingga mencapai batas. Dan ketika batasan tercapai, ini dapat mengontrol output. Nah, fungsi dari counter ini yaitu untuk mengontrol dan mengoperasikan output atau perangkat berdasarkan jumlah hitungan kejadian trigger atau PV yang telah ditentukan. Nah, prinsip kerjanya itu di mana nilai K atau konstanta pada counter adalah berapa kali counter harus di-trigger agar counter tersebut bisa aktif. Nah, kemudian akan bisa mengontrol dan mengoperasikan output. Nah, batas nilai K ini adalah yang kita set, yang diatur sesuai dengan keinginan. Nah, jenis-jenis dari counter PLC ini itu ada counter up. Nah, counter up itu merupakan perintah untuk menyalakan output berdasarkan nilai batas trigger yang telah ditentukan. Nah, prinsip kerja dari counter up ini yaitu menghitung dari 0 hingga batas trigger atau PV yang ditentukan. Nah, bisa dilihat di diagram. Di sini bisa dilihat output akan bernilai H ketika dia sudah mencapai 3 kali di trigger, baru dia outputnya bernilai high atau true. Nah, akan kemudian bernilai false atau low jika reset
ditekan. Oke. Kemudian di sini ada bentuk counter up PLC di software aplikasi mesin expert. Nah, di sini terdapat beberapa bagian, yaitu CU, bertipe data boolean, di mana rising edge menaikkan nilai CV sebanyak 1. Nah, di sini ada reset bertipe data boolean, mereset CV menjadi 0 jika bernilai true. Kemudian ada PV bertipe data word, deskripsi datanya itu merupakan batasan trigger yang kita tentukan. Kemudian ada output berupa tipe data boolean, bernilai true jika CV lebih besar atau sama dengan PV. Kemudian ada CV, di mana dengan tipe data word ini menunjukkan status jumlah trigger yang sedang berlangsung. Kemudian ada counter down. Nah, untuk definisinya sama seperti counter up, merupakan perintah untuk menyalakan output berdasarkan nilai batas trigger yang telah ditentukan. Namun prinsip kerjanya itu di mana dia menghitung dari nilai batas trigger yang telah ditentukan hingga 0. Nah, kalau counter up dari 0 ke batas trigger, sedangkan counter down dari batas trigger ke 0. Bisa dilihat di timing diagramnya. Seperti ini ya. Kemudian di sini counter down pada software aplikasi mesin expert, untuk komponennya yang lain hampir sama, namun yang berbeda itu ada di load. Sedangkan pada counter up ada reset. Nah, di sini load dia mengatur nilai CV sesuai dengan PV jika bernilai true. Nah, kemudian di sini dia akan di rising edge-nya dia menurunkan nilai CV sebanyak 1. Jika sebelumnya menaikkan nilai CV, di sini akan menurunkan nilai CV. Nah, di sini Q-nya itu bernilai true jika CV sama dengan 0. Kemudian ada counter up down atau CTUD. Nah, definisinya itu ya gabungan dari counter up dan counter down. Prinsip kerjanya itu ya dimana dia akan menaikkan atau mengurangkan satu saat terjadi perubahan sinyal kondisi dari 0 menjadi 1 sinyal positif pada masukan CU dan CD. Nah, untuk timing diagramnya bisa dilihat seperti yang di sebelah sini, di samping sini. Bisa dilihat di sini juga ada reset dan juga ada load LD. Jadi ini bisa dilihat seperti gabungan dari CTU dan CTD itu sendiri. Karena di sini sama halnya seperti timer, saya akan coba mensimulasikan counter di software mesin expert. Nah, di sini terdapat dua, yaitu CTU dan CTD. Sedangkan untuk CTUD-nya tidak tertera pada software mesin expert. Jadi saya tidak mencobanya. Jadi saya akan mencoba simulasi dengan dua tipe counter ini. Yang pertama yaitu ada counter up. Nah, di sini kasusnya saya ingin menyalakan lampu C dengan switch C yang di-trigger sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya setnya PV-nya itu 2 kali trigger. Jadi 2 kali tekan switch C. Jadi langsung saja. Oke, bisa dilihat di sini nilai counternya itu bertambah menjadi 1. Nah, jika saya ubah lagi menjadi true. Nah, ketika dia menyentuh angka 2 sesuai dengan PV, maka lampu C akan menyala. Nah, jika saya coba tekan reset, maka dia akan kembali ke nilai awal, yaitu 0. Nah, kemudian ada CTD atau counter down. Nah, di sini kasusnya sama. Jadi
Jadi di sini saya akan mencoba memencet load. Oke, maka dia akan nilai counternya akan sesuai dengan PV. Nah, dari PV ini ketika kita tekan switch D, sebanyak 2 kali. Nah, di sini dia menurun 1 menjadi 1. Jika saya coba lagi ubah nilainya menjadi true lagi, nah dia seharusnya akan menyala. Nah, seperti ini. Dia akan menyala di nilai 0. Nah, kemudian untuk mengembalikannya lagi dengan menekan load atau fungsi load yang tadi saya sudah coba buat seperti ini. Nah, dia akan balik ke posisi semula. Kemudian berikut perbedaan dari timer dan counter itu sendiri. Nah, di sini saya cantumkan 3 yang paling mencolok perbedaan di antara mereka, yaitu di mana timer menghitung dan mengontrol waktu berdasarkan interval waktu, sedangkan counter menghitung pulsa digital sequential dalam bentuk biner. Kemudian di timer, begitu di trigger akan menjalankan interval waktu yang ditentukan. Sedangkan untuk counter butuh di trigger sebanyak PV yang ditentukan. Jadi di sini timer cukup sekali dan dia akan menjalankan interval waktu, sedangkan di counter ini untuk mengaktifkannya butuh di trigger sesuai dengan PV yang ditentukan. Kemudian di timer fungsi untuk mereset nilai interval ini bergantung pada nilai inputnya. Kemudian untuk counter terdapat fungsi khusus di mana akan bertujuan untuk mereset dan mengembalikan nilai seperti yang sebelumnya dilihat, ada itu reset dan load. Kemudian ada kesimpulan dari presentasi saya, itu di mana timer dan counter merupakan perintah yang memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat. Namun, timer dan counter memiliki perbedaan, yaitu di mana timer menghitung dan mengontrol operasi berdasarkan interval waktu, sedangkan counter menghitung pulsa digital sequential dalam bentuk biner. Nah, selain itu juga terdapat perbedaan yang cukup mencolok, di mana timer memiliki fungsi untuk mereset nilai itu bergantung pada nilai input, sedangkan pada counter terdapat fungsi khusus untuk mereset dan mengembalikan. Baiklah, sekian dari presentasi dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.